Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada video pembelajaran Seni Budaya kelas 8. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang teknik bermain alat musik tradisional. Untuk itu, saksikan terus ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Musik tradisional Indonesia sangatlah beragam. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong. Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah 30-40 kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para peserta sendiri. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepok di tangan kiri. Bantal tepok adalah sebuah bantal kecil berisi kapuk dengan ukuran kira-kira 20x40 cm dengan tebal 4 cm. Biasanya ini dihiasi dengan ramu semacam rumbai-rumbai berwarna cerah menyala pada pinggirnya. Properti ini biasanya juga menggunakan benang sulaman khas Aceh. Selanjutnya ada wayang cokek. Wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari yang dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi alat sebagai berikut. Sebuah gambang kayu, sebuah rebab, sebuah suling, sebuah kempul, kadang-kadang ditambah dengan kenong, ketuk, kecrek, dan gendang. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Seperti berikut ini. 1. Yang berbentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain, seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan, suling, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Instrumen yang kedua adalah yang berbentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung. Bahkan, kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Bentuk yang ketiga adalah bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Mari kita mengenal alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda dan digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Ada beberapa jenis angklung, di antaranya angklung kanekes. Angklung ini sering disebut sebagai angklung Baduy. Digunakan untuk upacara menanam padi, angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang selanjutnya ada angklung gubrag. Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg.
juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Selanjutnya, angklung dogdog lojor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun untuk menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Kemudian ada angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Selanjutnya ada angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari dua kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama, angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Yang kedua, angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Mari kita belajar cara bermain angklung. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangnya, sehingga angklung itu berbunyi. Nah, tahapannya, yang pertama peganglah angklung dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung, lalu bunyikan sesuai panjang pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus-putus. Mari kita simak video cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung yang pertama, sisi yang sejajar ini, ya, sisi yang agak panjang ini berada di sebelah kanan. Kalau orang itu memegang atau menggerakkan dengan tangan kanan, jadi bunyi rongga dari angklung ini akan terdengar lebih jelas. Kemudian posisi tangan, ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa tergantung kenyamanan dalam tangan. Nah, kemudian posisinya jangan terlalu ini, jangan terlalu ke depan atau terlalu mepet. Nah, nanti tidak leluasa atau tidak nyaman dalam menggerakkan angklung ini. Nah, posisikan senyaman mungkin berada di depan tubuh, dan posisi angklung agak condong sedikit. Nah, kemudian menggerakkannya ini tidak usah bergerak, cukup jari-jarinya atau tangan kanan yang bergerak. Begini. Nah, sekian tutorial sederhana ini untuk pemula. Terima kasih.